Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memberitahukan bahwa pelajaran hari ini temanya adalah khiyar. Di sini ada poin-poin yang akan dibahas tentang khiyar. Yang pertama, pengertian dan hukum. Yang kedua, macam-macam khiyar, dan yang ketiga, hikmah khiyar. Yang pertama, pengertian khiyar adalah kata khiyar berasal dari bahasa Arab, yaitu khayyara yukhayyiru takhyiran, yang artinya pilihan. Menurut bahasa, khiyar adalah memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar ini berkaitan dengan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Jadi tujuan khiyar di sini adalah agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak. Sedangkan dasar hukum khiyar adalah halal atau boleh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi anta bil khiyari bi kulli sir'atin ibta'tiha thalatha layalin, yang artinya engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Seperti itu. Yang kedua, macam-macam khiyar. Khiyar di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib, dan yang keempat khiyar ru'yah. Khiyar majlis adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli pada saat mereka masih ada di tempat akad jual beli. Jadi khiyar majlis ini tidak berlaku apabila si penjual dan pembeli sudah berpisah. Penjual tidak dapat membatalkan transaksi jual beli, begitupun juga dengan si pembeli tidak dapat meminta uangnya kembali meskipun barang itu sudah dikembalikan. Ya, contohnya pernyataan pembeli seperti ini, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak memilih untuk melanjutkan atau melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dengan syarat tertentu. Jadi khiyar syarat di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, khiyar syarat dibatasi waktu selama 3 hari 3 malam yang dihitung sejak akad dilakukannya jual beli. Namun hal itu bisa berubah sesuai kesepakatan. Selanjutnya ketentuannya yaitu transaksi tidak dapat dibatalkan apabila sudah melewati masa tenggang. Yang ketiga, hak khiyar tidak bisa diwariskan apabila pembeli telah meninggal. Jadi apabila pembeli itu telah meninggal ketika masih dalam waktu khiyar, barang menjadi milik ahli waris. Begitu juga sebaliknya dengan si penjual. Apabila penjual itu meninggal dunia, maka otomatis kepemilikan barang itu menjadi hak milik pembeli. Ya, seperti itu. Selanjutnya khiyar aib. Khiyar aib adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli disebabkan oleh cacat atau aib pada barang tersebut. Jadi di sini ke khiyar aibnya ada ketentuan juga. Yang pertama, cacat barang yang dibeli termasuk hal yang penting. Yang kedua, kecacatan barang yang sulit dihilangkan. Yang ketiga, terjadinya cacat barang ketika masih di pihak penjual. Jadi khiyar aib ini seperti ini ya. Contohnya ada di situ di hadis Rasulullah. Ada salah satu orang beli budak dan sudah beberapa hari tinggal bersamanya. Tapi kemudian ditemukan cacat pada budak itu. Kemudian orang itu melaporkannya pada Rasulullah. Rasulullah bersabda, maka budak itu harus dikembalikan kepadanya. Jadi seperti itu. Selanjutnya khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli karena barang yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Khiyar ru'yah ini hanya berlaku untuk si pembeli saja. Seperti itu. Apalagi di era sekarang ya, transaksi jual beli ini dapat dilakukan secara mudah seperti dengan di internet, telepon dan lainnya.
pembeli dapat memesan barang tanpa melakukan tatap muka. Nah, hal ini diperbolehkan dalam Islam asal tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Contohnya ketika kita memesan barang dan ketika pengiriman barang itu harus disertai dengan faktur pengiriman yang berisi nama barang, jumlah pesanan, tempat pengirim dan tanda tangan penerima dan yang lainnya. Faktur pengiriman ini bertujuan agar barang yang dikirim ini dapat diteliti sesuai pemesanan dan terbebas dari kecacatan. Jika ternyata barang yang dikirim ini mengalami kecacatan, maka barang tersebut dapat dikembalikan kepada penjual dan diganti dengan barang yang lain. Ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah hikmah khiyar. Hikmah khiyar adalah yang pertama, menghindari penyesalan di antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli di kemudian hari. Yang kedua, memperkecil penipuan dalam kegiatan jual beli. Yang ketiga, mengajarkan penjual untuk bersikap hati-hati dan teliti ketika melakukan transaksi. Yang keempat, mengajarkan penjual untuk bersikap hati-hati, menguatkan sikap rela dan suka sama suka antara si penjual dan si pembeli. Dan yang terakhir, hikmah khiyar adalah menumbuhkan sikap toleransi antara penjual dan pembeli. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini saja ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari, semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.